Pendeta kalau sama jemaat ya yang nggak pas di gereja yang biang kerok, wah bisa dicaci maki sama pendeta sama ibu pendeta. Tapi pendeta ini nggak berani mengkritik Gilbert, Nico, Philip Antova, katanya biji mata Allah. Beda. Yesus dan para rasul, kalau jemaat awam, nggak berani dia kritik begitu. Jemaat awam itu dia peluk, dia gembalakan. Buluh yang terkulai tidak diputuskan, tidak dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Ya kan? Tapi sama orang Farisi, ahli Taurat, para imam, wah keras, terkutuklah, celakalah ular beludak. Wah diajar. Sekarang kebalik gereja itu. Ya, Pak Sony saja langsung, supaya jangan lama ya, karena kita harus selesai jam 11 ya, supaya jangan kelamaan. Pak Sony silakan. Halo Pak. Ya. Shalom. Ya, shalom. Pak, saya mau tanya ya, di dalam Alkitab Matius 9 ayat 10 dan 1 Korintus 5 ayat 11 tentang makan bersama orang-orang berdosa, pemungut cukai dan penipu. Apakah yang di Matius 9 ayat 10 orang-orang yang makan dengan Yesus itu adalah orang berdosa yang sudah bertobat? Sedangkan yang di 1 Korintus 5 ayat 11 orang berdosa yang harus kita jauhi dan jangan makan bersama adalah orang-orang yang belum bertobat, Pak. Ya, jadi begini. Yesus itu di zamannya Yesus berbeda dengan zamannya para rasul. Di zaman para rasul itu orang berbondong-bondong dia jadi pengikut Kristus. Ya kan? Di zamannya Yesus belum ada, itu masih zaman Torah. Nah, pemungut cukai, pelacur itu disingkirkan dari komunitas. Ya. Orang itu, Torahnya itu benar-benar keras sekali ya, merupakan sebuah tradisi. Mereka tidak menyembah patung, mereka tidak berzina, kan nggak boleh poligami, ya kan? Dan mereka hidup dengan terhormat Puritan. Mereka jaga itu aturan-aturan. Tetapi kemudian dibisniskan. Agama menjadi bisnis. Nah, ketika dibisniskan itu lahirlah orang-orang yang munafik. Orang yang dianggap pelacur. Dari mana orang itu tahu dia pelacur? Karena dia pernah pakai kan. Contohnya ketika pelacur dibawa kepada Yesus. Ini berzina. Loh, kalau berzina kan harusnya berdua. Kalau sendirian namanya bukan berzina, namanya masturbasi. Ya kan? Kalau berzina itu selalu berdua. Kalau sendirian namanya onani. Lalu mana pasangannya? Lalu Yesus nulis di tanah kan, sambil dia ngomong, yang nggak pernah berdosa, yang maksudnya nggak pernah sama perempuan ini. Nggak mungkin. Orang taunya dia pelacur karena pasti dia pernah pakai perempuan ini kan. Ya kan? Makanya dalam Yeremia disebutkan, ia menuliskan nama-nama mereka di atas debu kan. Saya lupa ya Yeremia berapa itu ya. Nama-nama mereka ditulis di atas debu. Itu sama Yesus tulis nama-nama mereka nih. Kalau kamu mulai lempar batu pertama, kamu harus ikut masuk juga karena kamu pernah berzina sama orang ini. Jadi orang yang lempar batu pertama kali yang merasa nggak berdosa, dia akan dilempar batu juga. Taunya dari mana? Dia itu berzina. Kalau tidak ada laki-lakinya, padahal untuk hubungan perzinahan itu harus dua yang ditangkap, nggak bisa sendirian. Ya kan? Nah, kemudian definisi orang berdosanya itu bergeser. Definisi berdosa itu yang menentukan para Farisi dan Taurat itu. Dan orang-orang mendapat diskriminasi. Ya kan? Itu kenyataannya. Contohnya di gereja di Belanda ini. Saya sering cerita bolak-balik. Ada orang lesbian masuk ke gereja karismatik, gereja Indonesia. Diusir loh. Alasannya apa? Nanti transfer spirit. Apakah si pendetanya itu pasti benar? Belum tentu loh. Jadi ada satu yang lucu ya, pendeta jemaat ya, orang Kristen kalau sama orang Kristen yang berdosa, ya sama orang Kristen yang berdosa, dia bisa nyinyir loh. Ya kan, ada orang Kristen misalnya jualan togel, atau orang Kristen yang masih kepelacuran, dia bisa nyinyir, bisa nggak suka dan dia bisa bilang yang tidak baik. Tetapi orang Kristen
tidak berani ngomongin yang tidak baik sama pendetanya. Pendeta kalau sama jemaat ya yang nggak pas di gereja, yang biang kerok, wah bisa dicaci maki sama pendeta, sama ibu pendeta. Tapi pendeta ini nggak berani mengkritik Gilbert, Niko, Philip Antova, katanya biji mata Allah. Beda. Yesus dan para rasul, kalau jemaat awam nggak berani dia kritik begitu. Jemaat awam itu dia peluk, dia gembalakan. Buluh yang terkulai tidak diputuskan, tidak dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Ya kan? Tapi sama orang Farisi, ahli Taurat, para imam, wah keras, terkutuklah, celakalah ular beludak. Wah diajar. Sekarang kebalik gereja itu. Nah, di zaman para rasul, waktu Paulus bilang, itu adalah orang-orang munafik. Dia ngaku sudah anak Tuhan, aktivis, sudah melayani di dalam bersama-sama penginjilan. Tetapi mereka masih jadi homo, masih melakukan dosa-dosa itu. Karena di zaman itu ada gnostisisme, sinkritisme. Ya, mereka itu semua agama itu nggak apa-apa. Mereka berusaha membawa ajaran agama dari luar ke dalam komunitas Kristen. Makanya bilang jangan, nggak boleh. Duduk sama mereka pun jangan. Itu konteksnya seperti itu, ya. Jadi konteks yang berbeda zamannya para rasul dengan Yesus. Ya, yang satu zamannya Yesus adalah duduk bersama orang berdosa karena ada belas kasihan untuk selamatkan mereka. Yang satu itu karena orang-orang munafik yang membawa, yang berusaha merusak jemaat. Itu lucu ya. Makanya ada pendeta yang ngomelin jemaatnya. Saya bilang, kalau itu jemaat, kalau itu pendeta, kamu omelin begitu nggak apa-apa. Tapi itu jemaat, baru lahir baru, belum lahir baru lagi kebuka pikirannya. Malah kamu omel-omelin, ya dia kabur. Oh, tapi kan kita harus disiplin. Kamu berani nggak ngomelin Philip Antova sama Gilbert? Nggak berani kan? Kenapa saya keras sama hamba Tuhan? Tapi kalau sama jemaat, saya nggak berani. Kasian. Kecuali ada jemaat yang munafik. Nah tadi ya Hartono dulu kan, Lukas Hartono itu kan, itu munafik namanya. Sok ngajarin saya. Dia sendiri nggak ada kerjanya. Oh itu orang hardik saja. Tapi kepada orang-orang yang berdosa, pernah nggak saya menghakimi kalian orang berdosa? Enggak. Ayo kita melayani sama-sama. Oh saya ini orang berdosa Pak, saya juga sama orang berdosa. Tetapi kepada pemimpin jemaat, oh saya keras sekali. Porsinya beda. Ya, itu. Pak Soni. Ya Pak, jadi kalau misalnya saya pernah ada pengalaman Pak ya, ada atasan Pak, ya kadang-kadang suka ada acara kebersamaan makan-makan gitu. Orangnya kadang-kadang suka cuman omong aja Pak gitu, omong besar lah gitu. Kalau misalnya ada salah, bukan cari jalan keluar, tapi cari siapa yang bisa disalahin dan disentimenin sampai dianya ngundurin diri. Jadi karena itu saya nggak pernah tuh ikut acara kebersamaan makan-makan. Jadi menurut Bapak betul atau salah Pak tindakan saya? Apakah salah saya menghakimi orang gitu? Menurut Bapak gimana? Saya kan nggak tahu ceritanya di sana yang lengkapnya. Ya. Tapi kalau saya orang-orang munafik itu ya, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang tapi beraninya ngelaporin orang Kristen sendiri, itu orang munafik. Orang itu tuh udah nggak, sama saya udah nggak masuk hitungan. Ya, sesama YouTuber Kristen dilaporin ya. Nah itu orang munafik. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau kasusnya Bapak, wah itu saya nggak bisa ngomong benar apa salah. Itu ada kompleks, ada kejadian sebelumnya dan sesudahnya. Saya kan nggak ngerti kan. Orang kan ceritakan kebenaran berdasarkan apa yang dia rasakan sendiri. Ya. Tapi kalau saya pokoknya kalau pendeta itu tidak mengajarkan diakonia dan marturia, hidupnya mewah sementara jemaat yang miskin, buat saya itu pendeta nggak benar. Itu batasannya itu gitu loh. Saya nggak mau yang kemana-mana. Karena kalau udah personal itu agak sulit. Dan kita nggak bisa paksa. Kalau daripada saya ribut, mendingan tak tinggal. Ngapain sih saya kudu berkutat di situ? Tak tinggal.
ya kan? Apa sih yang membuat saya nggak mau di situ? Akhirnya kan kita jadi tukang komplain kan? Nah, balik lagi, orang yang penuh cinta, dia nggak akan banyak komplain. Dia kasih tahu yang salah, tapi dia juga berbuat harusnya bagaimana. Ada solusi dong. Tapi orang kalau cuma komplain doang, itu tanda dia nggak penuh dengan cinta. Orang yang penuh cinta itu harus selalu produktif. Saya bukan anti kritik ya, tetapi tunjukkan kritik kita itu dalam perbuatan. Yang harusnya bagaimana, solusi. Orang yang cuma kritik-kritik doang, itu biasanya penuh kebencian. Itu orang-orang belum lahir baru. Gitu ya. Ya. Pak, Batasannya bisa itu. satu lagi, Pak. Pak, kan kalau Bapak ada diakonian bagi-bagi nasi bungkus ya, Pak ya. Pak, kalau saya mau turut serta gimana, Pak ya? Pak, caranya gimana? Persyaratannya apa gitu? Menghubungi ke Galarua, ke Damaris, nomor teleponnya, ini saya ganti ya, nomor teleponnya ada di layar YouTube. Mana nih? Damaris. Ya. Ya, Pak. Ada di layar YouTube, 0811 1882 5552. Kita senang sekali kalau ada yang mau gabung ya. Bapak tinggal di daerah mana? Saya di Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Nanti langsung ya. Nanti itu berarti wilayahnya Ibu Lianti, ya, koordinator wilayahnya. Ya. Nah, nanti ini yang ditangani oleh Ibu Sarah. Ibu Sarah itu sekretaris yayasan, yang di sekretariat ya, staf yang di sekretariat. Menghubungi ke nomor yang ada di YouTube, ada itu di layar 0811 1882 5552. Nah, nanti ini nanti akan disambungkan, disurvei dulu seperti biasa. Ya. Dengan senang hati tuh kalau mau gabung tuh. Ya, Pak, makasih ya, Pak. Ya. Nah, oke, lanjut. Habis Pak Son